sela-sela aktivitas sahabat untuk membahas topik-topik kesehatan yang teraktual dan menginspirasi. Selengkapnya kami rangkum dalam edukasi kesehatan kanker, pengobatan kanker, deteksi dini kanker, tips-tips seputar kesehatan, dan teknologi kesehatan masa kini. Serial edukasi Cancer Education Channel selalu dinanti dan menginspirasi. Halo sahabat, saya Dr. Anastasia Feni, SPGJM Biomed, dokter spesialis kejiwaan di Rumah Sakit Onkologi Solo. Nah, pada kesempatan serial edukasi kali ini, kita akan membahas terkait stigma gangguan jiwa di masyarakat. Stigma adalah tindakan memberikan label atau ciri negatif pada seseorang karena pengaruh lingkungan. Stigma sendiri ini merupakan salah satu hambatan yang dapat mencegah orang dengan gangguan jiwa untuk mendapatkan perawatan lebih lanjut. Stigma ini tidak hanya terjadi pada pasiennya, tetapi juga bisa terjadi pada keluarga dari pasien dengan gangguan jiwa tersebut. Nah, untuk kesehatan mental di Indonesia sendiri, hal ini merupakan masih hal yang sangat tabu di Indonesia. Masalah tabu di Indonesia ini dipengaruhi oleh struktur dari budaya di lingkungan masyarakat dan juga dipengaruhi oleh keterbatasan pemahaman dan pengetahuan tentang kesehatan mental di masyarakat. Nah, hal-hal ini tidak lepas dari tradisi budaya maupun kepercayaan masyarakat, di mana kesehatan mental sering dikaitkan dengan hal-hal seperti supranatural, tahayul, guna-guna, kutukan, atau gangguan dari makhluk halus, atau sering mendapatkan kata-kata bahwa kesehatan mental akibat dari kurangnya iman atau kurangnya ibadah seseorang. Hal-hal ini yang menyebabkan aib yang dirasakan oleh para pasien dari gangguan jiwa ini, sehingga mereka akan mengalami perasaan malu, sehingga mereka tidak akan mencari perawatan atau pengobatan ke ahli-ahli kesehatan. Sehingga banyak sekali juga keluarga yang membawa mereka ke ahli-ahli spiritual. Data penelitian juga menunjukkan bahwa orang dengan gangguan jiwa atau ODGJ cenderung memiliki stigma internal yang tinggi. Nah, stigma internal yang tinggi ini biasanya muncul pada pasien-pasien dengan usia yang muda, pasien yang tidak memiliki pekerjaan, pasien yang juga masih memiliki gejala-gejala seperti perilaku yang agresif, suka bicara sendiri, atau dia sering mondar-mandir. Nah, kondisi-kondisi ini yang akan menyebabkan pasien-pasien dengan ODGJ dia memiliki rasa malu. Nah, rasa malu ini yang akan berkembang menjadi rasa harga diri mereka yang akan menurun atau rendah, sehingga dapat berdampak juga pada ketidakpatuhan pada pengobatan dari pasien tersebut, sehingga dapat berdampak buruk pada pemulihan kesehatan. Akan semakin lama mereka bisa untuk kembali pulih seperti sedia kala. Stigma pada keluarga juga sering terjadi pada pasien-pasien dengan gangguan jiwa. Stigma ini mempengaruhi kehidupan para keluarga dengan gangguan jiwa, sehingga mereka ada menarik diri dari kehidupan sosial, membatasi diri, sehingga para keluarga ini juga mereka juga menunda atau terlambat membawa pasien untuk berobat. Nah, banyak juga contoh dari stigma dari keluarga ini. Contohnya misal dengan tidak dibawa berobat, tetapi mereka dilakukan pasung. Jadi karena mereka takut keluarganya terkena aib. Nah, dengan adanya diskriminasi atau keterlambatan atau penundaan dari perawatan ini akan menyebabkan kualitas hidup yang rendah, dapat menyebabkan juga beban emosi bagi keluarga pasien. Untuk di Indonesia sendiri, dari Kementerian Kesehatan sudah mengajak seluruh jajaran dari kesehatan, tim kesehatan untuk melaksanakan 4 seruan nasional stop stigma dan diskriminasi pada pasien dengan ODGJ.
Nah, antara lain yang pertama adalah tidak melakukan stigmatisasi dan diskriminasi kepada siapapun dalam pelayanan kesehatan. Yang kedua adalah tidak melakukan penolakan atau menunjukkan keengganan untuk memberikan pelayanan kesehatan kepada ODGJ. Yang ketiga, senantiasa memberikan akses masyarakat pada pelayanan kesehatan, baik akses pemeriksaan, pengobatan, rehabilitasi, atau reintegrasi ke masyarakat pasca perawatan di rumah sakit jiwa atau panti sosial. Yang terakhir adalah melakukan berbagai upaya promotif dan preventif untuk mencegah terjadinya masalah kejiwaan, mencegah timbulnya dan atau kambuhnya gangguan jiwa, meminimalisasi faktor resiko masalah kesehatan jiwa, serta mencegah timbulnya dampak psikososial. Demikian sahabat, semoga bermanfaat dan memberikan pemahaman yang lebih baik. Silahkan kirimkan pertanyaan pada kolom komentar nanti dan kita akan bahas pada kesempatan lainnya. Personalized care for cancer, hospitable is your better. Serial edukasi Cancer Education Channel hadir di sela-sela aktivitas sahabat untuk membahas topik-topik kesehatan yang teraktual dan menginspirasi. Selengkapnya kami rangkum dalam edukasi kesehatan kanker, pengobatan kanker, deteksi dini kanker, tips-tips seputar kesehatan, dan teknologi kesehatan masa kini. Serial edukasi Cancer Education Channel selalu dinanti dan menginspirasi.